Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert, dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat sore Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, kembali bersama dengan Ryan Filbert pada sore hari ini untuk analisa pasar setiap hari Rabu, dan ini adalah edisi tanggal 29 Juli tahun 2020. Bagaimana dengan kondisi transaksi keuangan dan juga investasi Anda sepanjang satu minggu terakhir ini? Dan seperti biasa pada sesi pertama ini saya akan kembali memberikan review dari minggu kemarin sampai dengan hari Rabu ini, apa yang terjadi atau perubahan-perubahan apa yang menarik untuk kita perbincangkan di sore hari ini. Yang pertama saya akan membahas dari Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan. Wah, ini Bursa Efek Indonesia hari ini keren. Kenapa? Karena angkanya 5111.113. Mungkin turunan 2 dikit aja lumayan. Jadi 5111 ya, kayak jualan nomor cantik. Jadi mengalami penurunan pada level 5111.113, ditutup mengalami penurunan 0,04% atau mengalami pelemahan sebesar 1,876 poin. Jadi sepanjang hari ini indeks harga saham gabungan cenderung bergerak pada teritori negatif. Hanya sebentar saja indeks harga saham gabungan bisa berada di atas level penutupan kemarin, yaitu pada level 5112, dengan titik tertinggi pada hari ini berada pada level 5117. Dan secara satu minggu sebenarnya indeks harga saham gabungan relatif tidak kemana-mana, yaitu hanya mengalami perubahan kenaikan 0,02%. Dalam satu bulan kita masih oke dalam posisi positif 4%, dan terjadi net foreign sale atau terjadi penjualan dalam sudut pandang pemegang saham yang melakukan transaksi asing sebesar 434 miliar sepanjang satu hari terakhir. Dan sepanjang satu minggu kita mengalami negatif 2,08 triliun, artinya terjadi net foreign sale dari pasar market kita, all market ya, baik reguler, negosiasi, dan tunai. Nah, ini sebenarnya masih sejalan ya dengan apa yang kita bicarakan di minggu lalu, bahwa kita bertanya-tanya sebenarnya mau dilihat dari sudut pandang apa untuk dilihat dalam satu minggu ke depan, mau bergerak naik dan rasanya akan cenderung turun, tapi sepertinya tertahan karena masih cukup banyak orang yang melihat secara positif dari pergerakan pasar kita. Tentunya di tengah gonjang-ganjing yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi kita negatif ya, itu pasti menjadi suatu sentimen tersendiri. Nah, mari kita geser sedikit dari nilai tukar, bahwa nilai tukar kita mengalami kenaikan pada hari ini, ditutup pada level 14.607. Dengan pergerakan satu minggu kita kembali dalam posisi melemah. Naik artinya kita melemah terhadap US dollar tentunya, di mana sepanjang satu minggu ini sebenarnya kita berada dalam kondisi penurunan. Jadi minggu lalu itu berada pada level 14.650, dan pada tanggal 28 Juli sempat mengalami penurunan sampai dengan level penguatan sampai dengan level 14.401, dan pada hari ini kembali melemah sebesar 1,43% dan ditutup di level 14.607 untuk nilai tukar kita. Sepanjang satu minggu kita mengalami lebih rendah dari kondisi minggu lalu, tapi sangat tipis sekali. Ini mengindikasikan sebenarnya bahwa pada saat ini kita cenderung sulit untuk bisa menentukan kondisi dalam transaksi, baik dalam pasar modal maupun dalam kondisi untuk nilai tukar. Karena apa? Karena kalau kita bergeser sedikit, misalnya Anda memperhatikan pergerakan nilai emas, komoditi emas, wah ini akhirnya sudah pecah telur setelah 8 tahun yang lalu mencapai level 1920 dan akhirnya kembali di level di atas level 1920. Ini pasti banyak orang yang pada hari ini menjual emasnya karena telah membeli di 8 tahun yang lalu pada level 1920 atau emasnya
cukup tinggi, dan pada perdagangan kemarin akhirnya emas mengalami rally setelah 1 minggu dari pertemuan kita sebelumnya. Emas mengalami rally sampai dengan level tertinggi 1980.67. Ini adalah level emas tertinggi. Jadi Anda sangat beruntung karena sempat merasakan level emas tertinggi baru setelah kita meninggalkan titik tertinggi itu dan tidak pernah mencapai level tersebut selama 8 tahun terakhir. Dan pada perdagangan hari ini berada pada kisaran level 1950-an per US dollar per troy ounce. Dan hal ini juga disusul tentunya dengan pergerakan silver juga. Dalam pergerakan silver mulai ngebut masuk ke dalam tingkat pertumbuhan harga tertinggi juga dalam perdagangan kemarin, yaitu sampai dengan level 26.160. Dan pergerakan ini juga disambut oleh pergerakan cryptocurrency, digital asset, seperti let's say kita bicara dengan Bitcoin dan juga Ethereum, di mana pada saat saya membaca ini Bitcoin kembali pada kisaran level 11.223 Bitcoin per 1 Bitcoin, dan Ethereum pun demikian. Jadi memang sepertinya komoditi dan digital asset ini mulai berjalan seiringan, sama seperti yang sudah kita bahas dalam beberapa minggu. Saya juga kemukakan bahwa sepertinya ada korelasi positif di mana emas naik dan juga akan disambut dengan digital asset. Oke, nah mungkin itu saja untuk review dalam 1 minggu terakhir, dan apa saja hal-hal yang menarik bisa kita perbincangkan di sore hari ini kepada Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora. Bila Anda ingin bertanya dan juga Anda ingin mendapatkan digital book dari saya, The Secret Property Investment, bunga rendah ini menjadi sangat menarik untuk Anda selective buy pada investasi properti karena Anda lebih murah. Yang kedua, Anda juga akan dilonggarkan karena pertumbuhan ekonomi negatif, artinya banyak orang yang tidak mau pakai duit. Akhirnya tapi orang juga sebenarnya dituntut untuk menggunakan uangnya dengan kondisi gonjang-ganjing. Jadi artinya sebenarnya pada saat ini banyak kemudahan kalau Anda mau menggelontorkan uang Anda atau berinvestasi. Properti adalah salah satu yang sangat menarik ketika proses ketidakpastian ini berakhir, dan pasti berakhir, saya yakin sekali, karena saya sudah belajar pemetaan krisis bukan dari seumur hidup saya, tapi dari tahun 1890, dan selalu memberikan cerita yang mirip terkait dengan pola penurunan pasar atau pelemahan secara perekonomian. Dan saya punya digital book yang bagus yang saya bagikan kepada Anda, judulnya The Secret Property Investment, dan juga belajar investasi. Sekarang sudah saya tingkatkan, bukan belajar investasi selama 30 hari bersama saya, tapi saya berikan belajar investasi selama 60 hari bersama saya. Bila Anda mau, Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili, dan jangan lupa diawali dengan subjeknya AP. Kirimkan ke 0812 11 12 959. Saya akan lanjutkan. Di hari ini saya akan punya beberapa tema-tema menarik yang akan kita bahas selanjutnya, di mana saya akan coba cerita dengan sudut pandang pertumbuhan ekonomi yang melemah dan negatif. Dan mungkin Anda juga bertanya-tanya apa strategi yang terjadi, dan Anda juga harus mengerti apa strategi pemerintah di balik ini yang sedang dilakukan agar Anda juga bisa membaca arah pergerakan. Ingat, bila Anda pada saat kondisi melemah tapi hanya bergantung kepada cash is king atau uang Anda pegangin, itu kadang-kadang tidak berlaku sepanjang segala masa. Tapi harus Anda tanda kutip jelmakan uang Anda yang cash is king ini menjadi sesuatu agar Anda bisa mengambil peluang. Ingat bahwa setiap krisis ataupun setiap penurunan di sisi lainnya ada suatu peluang dan kenaikan. Itu yang selalu kita bahas, itu yang selalu kita lihat. Kenapa? Karena kita membutuhkan suatu insight, kita membutuhkan suatu strategi agar kita bisa mengamankan portofolio kita. Itu yang akan kita bahas ya. Selain lagi mungkin kita tetap berbicara mengenai adanya salah satu perencana keuangan yang sudah kita bahas minggu lalu, dan banyak sekali yang bertanya kepada saya perencana keuangan yang akhirnya pada hari ini Instagramnya pun menghilang, dan mungkin juga Anda
bertanya apa yang harus Anda lakukan bila Anda yang justru dalam masalah ini, nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Silakan, jangan lupa Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili, dan juga subjeknya AP ke 0812 11 12 959 untuk mendapatkan digital book mengenai properti dari saya dan juga belajar investasi selama 60 hari dari saya. Kita akan lanjut di sesi kedua. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat kembali bergabung kepada Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora. Selamat sore bagi yang baru saja mendengarkan siaran Analisa Pasar. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Setiap hari Rabu sore saya menemani perjalanan Anda. Saya juga menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Silakan bila Anda belum tahu, selamat bergabung bahwa Analisa Pasar adalah sebuah siaran sore setiap hari Rabu yang membahas mengenai informasi keuangan, strategi investasi yang terakhir dan terupdate agar kita bisa sama-sama belajar. Saya pun masih belajar meskipun sudah di pasar keuangan, industri investasi dan keuangan selama 16 tahun, tetap masih belajar. Dan tentunya dengan saya kembali sharingkan kepada Anda, ya saya merecall ilmu-ilmu saya agar saya juga bisa semakin baik dari hari ke hari dalam berbagi. Oke. Di sesi pertama seperti biasa, tadi saya sudah menginformasikan mengenai pasar yang satu minggu ini. Investor emas, investor cryptocurrency ini pasti bibirnya lagi sumringah sekali, tersenyum dengan sangat lebar. Ya, saya juga sudah sebagian parsial taking profit tentunya, karena untuk emas sendiri saya sudah entry mulai dari 1.300, 1.400. Untuk Bitcoin saya ada di 6.000 US pada saat itu, dan saat ini sudah beranjak kembali ke 11.000 ketika bulan Maret lalu mengalami penurunan. Saya kembali mengambil portofolio dan saya berinvestasi dan juga melakukan transaksi lintas instrumen, mulai dari pasar keuangan di Bursa Efek Indonesia, juga di pasar komoditi, lalu juga di pasar Bursa Amerika. Saya aktif melakukan transaksi. Dan tentunya semuanya memiliki analisa yang kurang lebih sama. Yang penting adalah Anda memahami dengan baik apa yang menjadi keuntungan dan apa yang menjadi resikonya. Nah, tidak lupa saya akan mengingatkan kepada Anda, bila Anda yang saat ini ingin sekali belajar mengenai investasi, saya tahu sekali bahwa belajar investasi itu kadang-kadang susah. Kenapa? Karena mungkin bahasanya susah. Saya berusaha untuk menuliskan buku, membuat siaran ini dengan bahasa-bahasa yang sebisa mungkin saya sederhanakan, karena saya adalah seorang sarjana seni rupa, tapi suka sekali dengan angka. Dan akhirnya S2 saya mengambil perbankan dan pasar modal, S1 saya sarjana seni rupa. Saya mengerti sekali bagaimana kesulitan orang untuk bisa mengenal dunia keuangan. Ada juga yang bertanya pada saya, Pak, saya ini adalah orang yang nggak punya uang, saya ini adalah orang yang pas-pasan, makanya saya tidak mau dekat-dekat dengan dunia investasi dan keuangan terlebih dahulu. Salah kalau saya bilang. Kenapa? Karena kalau orang kaya itu investasinya nggak ngerti pun, uangnya hilang sekalipun, itu rasanya kecil, ya kan? Iya, bagi orang yang multimiliarder, kehilangan 1 miliar itu mungkin seperti menghembuskan nafas aja gitu ya, seperti orang minum air putih gitu. Tapi bagi orang yang biasa-biasa saja, uang pas-pasan, tidak ngerti mulai investasi, jangankan hilang 1 miliar, hilang 10 juta aja sudah kejang step, sudah bengek gitu. Nah, artinya adalah semakin kita kurang, maka seharusnya kita harus semakin berinvestasi. Kenapa? Dan seharus semakin ngerti. Kenapa? Karena industri keuangan dan investasi itu akan sangat besar perannya bagi kita untuk meleverage aset dan posisi kemapanan kita. Kalau kita tidak mau mulai belajar, maka sangat berbahaya. Karena yang namanya dunia investasi itu yang benar-benar membuat kita let money works for you. Artinya uang bekerja untuk kita. Ketika kita menaruh uang dalam obligasi, artinya kita tidak bekerja, tapi obligasi itu berputar untuk mendanai sebuah proyek yang sangat bagus, sehingga
imbalnya kembali untuk kita. Artinya uang yang sedang bekerja untuk mencari uang lagi. Ketika saya berinvestasi pada saham, ketika perusahaannya bagus, iya, kalau perusahaannya jelek jangan ditanya. Kalau perusahaannya bagus, maka akan memberikan dividen. Ketika dividennya diberikan kepada kita, maka kita membiarkan uang mencari uang. Dan tentunya dengan uang yang kecil, kita hari ini sudah bisa. Dan berbeda dengan ketika kita memulai investasi let's say 15 tahun yang lalu, itu sangat beda. So, buat Anda yang pada sore hari ini baru pertama kali mengenal analisa pasar ataupun baru mengenal saya, maka saya sarankan untuk Anda mulai aware terhadap dunia keuangan dan investasi, karena dunia keuangan dan investasi itu tidak jelimet, tidak susah, tapi perlu effort memang untuk bisa mengertinya dan perlu uang. Karena apa yang namanya pasar modal, selalu saya katakan perlu modal. Berbeda dengan sektor real, Anda mau dagang, Anda bisa hari ini dagang tanpa uang Anda sendiri, hanya dengan modal broadcast WA, Anda bisa dapat uang karena Anda jualin barangnya orang. Yes, betul, itu sektor real, tapi capital market tidak berlaku demikian. Nah, oke, kita akan lanjutkan di sesi kedua ini. Apa yang saya akan mau bahas? Aduh, pidato saya belum lama-lama udah habis 5 menit. Aduh, gawat. Yang mau kita bahas adalah banyak orang yang akhirnya merasa tidak yakin lah kenapa dalam dunia investasi dan pasar modal. Begitu pergi ke asuransi, ketemunya Jiwasraya yang hari ini menyeret 13 manajer investasi. Dari 13 manajer investasi ini pun banyak nama-nama besar, bahkan nama-nama yang berhubungan dengan bank, bahkan nama-nama yang berhubungan dengan konglomerasi. Belum selesai dari kasus itu, digeser lagi ada perencana keuangan, financial planner, yang akhirnya financial planner ini bukannya mengambil porsi untuk uang-uang yang katakanlah puluhan miliar, tapi ini mulai dari crowdfunding, nilai-nilai kecil yang akhirnya dikelola, di mana seorang financial planner itu, seorang atau sebuah perusahaan financial planner tidak boleh. Akhirnya ketika Anda mendengar cerita-cerita ini, bagi orang awam, Anda akan mengambil suatu kesimpulan sederhana. Wah, Ryan, bagaimana reksadana bermasalah, saham rugi, ada juga yang kemarin beli 1 hari nyangkut uangnya, masuk ke asuransi untuk dana pensiun untuk anak sekolah 7 tahun lagi, nggak taunya disuspensi. Akhirnya saya tidak nyaman dong, saya mau akan taruh di bawah bantal saja gitu. Dengan sudut pandang itu sih saya bilang itu tidak salah gitu ya. Dan Anda juga boleh bilang mungkin, loh Ryan, kalau gitu tugasnya OJK tuh ngapain sebagai otoritas jasa keuangan? Mereka kan harusnya mengawasi. Berarti kalau dengan keadaan seperti ini mereka tidak melakukan fungsi pengawasan. Yes, hal seperti itu tidak salah juga ya. Sebagai seorang investor saya juga sama duduk seperti Anda gitu ya. Tapi mari kita ambil dari sudut pandang yang berbeda. Tidak sedikit bahwa pada hari ini orang yang senang dan bersyukur bahwa dia pernah memiliki saham. Contoh sederhana, bagi orang-orang yang berinvestasi di 2008 atau 2009, artinya mungkin sekitar 12 atau 11 tahun yang lalu, mereka investasi. Maka dengan penurunan pasar yang hari ini sudah cukup heboh, dengan adanya coronavirus, dengan adanya berbagai macam kasus yang hari ini ada berseliweran di sekitar kita, banyak saham-saham yang tidak turun lebih rendah dibandingkan 11-12 tahun yang lalu. Even ceritanya begitu horor Anda dengar. Dan banyak juga orang-orang yang, jangankan banyak juga ya orang saya pun yang sudah investasi dari tahun-tahun tersebut gitu ya. Banyak saham-saham yang saya miliki dari tahun-tahun tersebut tidak pernah lebih rendah daripada posisi 12 tahun yang lalu dan 11 tahun yang lalu. Artinya dengan turun hari ini pun saya masih tetap untung. Artinya cerita-cerita seperti ini mungkin tidak terungkap di permukaan. Kenapa? Seperti biasa Bapak Ibu, seperti biasa smart listeners dan juga sahabat Sonora, ketika rugi orang itu heboh sekali, tapi ketika untung dia keep silent. Banyak juga orang yang namanya terjebak dalam MLM bodong, money game. Yang Anda dengar itu adalah cerita-cerita yang mereka rugi Bapak Ibu, tapi yang untungnya Anda nggak pernah dengar. Bahkan saking ketagihannya mereka terbiasa bermain money game. Rusak kan? Rusak. Artinya pertama, it's all about timing. Yes, kalau saya mau jahat saya katakan it's all about timing. Tapi yang kedua, itu bukan it's all about timing, tapi it's about experience dan knowledge.
Experience itu terjadi ketika Anda menjalankan. Tapi knowledge adalah Anda mencari experience orang lain, mencari experience melalui pengetahuan agar Anda tidak terjebak pada pengalaman-pengalaman orang yang buruk. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena untung itu tidak pernah diceritakan oleh mayoritas orang. Tapi kerugian yang membuat Anda hari ini takut dan akhirnya merugikan Anda untuk tidak pernah mengambil opportunity. So, cerita saya di sesi kedua ini adalah untuk menetralkan bahwa di luar sana yang tidak berkoar-koar, itu satu mungkin dia tidak pernah melakukan. Yang kedua, yang tidak berkoar-koar, mungkin sebenarnya dia masih untung dan dia sudah merasakan keuntungan, tapi dia tidak pernah cerita. Apakah Anda pernah berpikir hal tersebut dibandingkan ketakutan-ketakutan yang hari ini sedang dibangun akibat kebobrokan hanya beberapa loh. Manajer investasi bukan 13 Bapak Ibu, ada puluhan. Hanya sebagian kecil, tapi Anda jadi takut untuk memulai. Sayang sekali, bukan? Oke, kita akan lanjutkan di sesi ketiga untuk analisa pasar di sore hari ini dengan topik-topik lainnya. Silakan Anda masih terbuka untuk mengirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili, dan subjeknya analisa pasar untuk mendapatkan buku digital book dari saya dan belajar investasi selama 2 bulan. 0812 11 12 959. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Kita masuk di sesi ketiga, smart listeners dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada pada analisa pasar. Kita di sesi pertama, sesi kedua, saya coba berbincang-bincang kepada Anda, sharing kepada Anda bahwa memang benar pada saat ini terlihat begitu banyak berita negatif yang beredar di sekitar kita mengenai industri keuangan. Yes, mulai dari asuransi, mulai dari saham, mulai dari mutual fund atau reksadana dan manajer investasi pengelolanya. Belum selesai lagi untuk anak-anak milenial, financial planner khas anak milenial ternyata ikut-ikutan bermasalah. Ini seolah-olah merontokkan suatu kepercayaan kita kepada pasar modal dan juga industri keuangan. Yes, itu nggak salah dengan pandangan seperti itu, tapi yang saya coba bagikan kepada Anda bahwa yang namanya orang untung kebanyakan tidak pernah cerita. Tapi yang rugi pasti ceritanya 10 kali kepada orang-orang yang belum melakukan transaksi. Akhirnya orang-orang menjadi takut. Toh, banyak hal yang menarik untuk kita perbincangkan. Banyak juga nanti kalau saya ada waktu, mungkin juga Anda mau membagikan pengalaman Anda terkait dengan hal positif dengan Anda berinvestasi. Saya menunggu Anda semua untuk bercerita. Seperti apa manisnya Anda investasi properti, seperti apa manisnya Anda investasi saham, seperti apa manisnya Anda memiliki asuransi. Agar apa? Agar berita itu berimbang. Sehingga kita tidak hanya takut, tapi kita juga akhirnya mengetahui bahwa di balik beberapa hal kecil yang bermasalah ini tersimpan banyak hal positif yang telah menolong orang banyak. Itu rasanya lebih joy, lebih senang untuk kita perbincangkan. Nah, di sesi ketiga ini saya akan coba kembali membahas mengenai pertumbuhan ekonomi yang kita dapat. Ya sayang sekali, kenapa ya sudah bulan Juli akhir tapi pertumbuhan ekonomi kita masih belum dirilis, hanya berdasarkan Ibu Sri Mulyani ya kan rapatnya menyatakan bahwa kuartal kedua negatif, tapi kan angkanya itu hanya berbentuk kisaran dan prediksi, bukan suatu datanya ya. Mungkin banyak yang bertanya sebenarnya bagaimana sih bahwa pertumbuhan ekonomi harus seperti apa agar bisa menjadi positif. Itu menarik, kenapa? Karena ternyata dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara itu sebenarnya peran besar kita sebagai masyarakat itu benar-benar besar gitu loh ya. Oke, nah saya coba ingatkan sebelum lupa bahwa saya pada edisi kali ini membagikan edisi belajar investasi berupa modul. Itu bukan 30 hari belajar investasi bersama Ryan Filbert, tapi edisi 60 hari
modul belajar investasi bersama Ryan Filbert, saya ngobrol banyak hal. Reksadana, saham, perencanaan keuangan, passive income, dan berbagai macam, mulai dari properti juga. Silahkan bila Anda mau modulnya, dan juga saya punya digital book yang saya mau bagikan kepada Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili dengan subjeknya please. Jangan lupa AP, kalau enggak nanti enggak dikirimin karena semuanya akan dipooling ke Smart FM di 0812 11 12 959. Sekali lagi, nama, email, nomor handphone, kota domisili, dan juga subjeknya AP. Anda kirimkan ke 0812 11 12 959 untuk mendapatkan digital book The Secret Property Investment dan juga modul belajar investasi bersama saya Ryan Filbert selama 60 hari. Oke. Nah, apa sih yang disebut dengan pertumbuhan PDB, pertumbuhan domestik bruto, atau kadang di luar disebut dengan gross domestic product gitu ya. Sebenarnya di dalam GDP itu ada beberapa parameter-parameter yang penting untuk kita ketahui, sehingga ada namanya pertumbuhan domestik bruto yang selalu di-challenge mengenai ini menjadi pertumbuhan selanjutnya, growth-nya berapa. Nah, yang pertama tentunya adalah konsumsi, atau kadang disebut dengan private consumption. Private consumption itu apa? Ya, segala sesuatu yang dipakai, dikonsumsi oleh individu-individu ataupun rumah tangga. Biasanya dibagi menjadi layanan, service ya, untuk jasa, misalnya dokter dan lain sebagainya. Lalu ada juga non-durable goods, yaitu barang yang langsung dikonsumsi dan habis manfaatnya. Let's say makanan, minuman, sepatu. Nah, itu adalah bagian dari private consumption yang mengisi PDB kita. Lalu ada juga durable goods, yaitu barang yang awet atau tidak cepat rusak, pada umumnya memiliki umur relatif panjang. Bisa dikatakan lebih dari 3 tahun. Mobil, motor, itu belanja-belanja seperti itu adalah bagian dari private consumption. Nah, lalu tidak hanya itu yang menghasilkan angka PDB yang hari ini lagi rame diperbincangkan oleh Ibu Sri Mulyani, diperjuangkan oleh pemerintah kita, Bapak Presiden kita juga. Ada yang namanya investasi atau investment, yaitu sesuatu uang yang kita keluarkan untuk kebutuhan barang modal, misalnya pembelian rumah, membangun pabrik, program-program baru untuk investasi. Nah, itu ada masuk ke dalam investment. Nah, selanjutnya adalah government spending, yaitu pengeluaran atas pemerintah. Misalnya membayar gaji dari PNS, pegawai pemerintah, ada pembelian peralatan-peralatan militer, melakukan pembangunan jalan. Ini adalah bagian dari government spending. Nah, yang terakhir adalah ekspor bersih atau net. Jadi yang namanya ekspor itu kan pasti ada impor. Jadi yang bagus itu kalau ekspor lebih besar daripada impor, sehingga membuat PDB kita menjadi lebih besar. Kalau impor lebih besar akan bersifat negatif, mengurangi. Jadi oleh karena itulah kenapa dalam PDB itu, dalam GDP ini tidak hanya satu. Pada saat ini kan kita sama-sama dalam kondisi yang sama dalam kondisi yang sama. Apa maksudnya? Yaitu kita pada hari ini mau spending kita bingung, mall tutup. Mau spending kita takut keluar. Lalu investasi kita juga takut. Kalau beli, apa iya kita mampu bayar? Saya juga takut di PHK. Maka yang dikencangkan oleh pemerintah adalah government spending. Oh, Ryan, kenapa ekspor impor enggak? Impor, iya, yang buka keran impornya siapa? Ekspor itu apakah benar? Kita kan banyak barang-barang tambang, di mana masih banyak industri yang tutup. Artinya kan ini akan terpukul juga untuk kita bisa melakukan ekspor. Ekspornya dari tempat lain di blacklist lah. Takut barangnya kalau dikirim dari sini membawa virus corona misal gitu ya. Dan memang seperti itu adanya gitu ya. Hal-hal seperti ini yang sedang diperjuangkan. Jadi bila ada 4 bagian ini hari ini yang sepertinya akan dilakukan digenjot, tentunya adalah bagian private consumption dengan cara diberikan bantuan langsung, dan itu juga bagian dari government spending tentunya, agar orang-orang kembali berani mengkonsumsi, karena banyak orang yang pada hari ini tidak bisa makan dan ada orang yang makannya berkurang.
menghemat, itu kan tentunya akan menurunkan private consumption dan juga untuk government spending, di mana pemerintah harus tetap spending dan ternyata memang ini digenjot sekali, terlihat sekali sudah mulai berputar dari government kita. Ini penting untuk menyelamatkan PDB kita. Kalau growth daripada ini tidak bisa dipertahankan sampai dengan kuartal ketiga, maka kita mendapatkan secara teori sebagai bagian dari resesi, betul. Kalau resesi dilanjut dalam 2 tahun namanya depresi, ya kan gitu kan. Jadi yang penting untuk kita ketahui bahwa pada hari ini sebenarnya pemerintah sedang meminta kita untuk juga berinvestasi. Nah, ini adalah bagian pentingnya yang bisa saya sampaikan bahwa selective investment itu sebenarnya tidak buruk dalam kondisi hari ini. Kita akan bahas di sesi keempat. Wah, udah tinggal sedikit, saya harus cepat-cepat nih. Oke, saya akan ingatkan lagi kepada Anda, bila Anda belum mengirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili, dan juga subjek AP, Anda bisa kirimkan ke 0812 11 12 959 untuk mendapatkan digital book dan modul belajar investasi dari saya. Kita lanjut di sesi keempat. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Ya, smart listener dan juga sahabat Sonora, kita sudah sampai di sesi keempat dan sesi keempat, udah habis ya. Ini di sesi keempat seperti biasa kita akan ngobrol pertama mengenai review ke depan terkait dengan pasar kita. Menurut saya melihat pergerakan harga emas, kemungkinan harga emas dalam rentang tipis untuk turun namun masih ada ruang untuk kembali naik. Kenapa? Karena safe haven, orang semakin tidak yakin, gelombang second wave ini semakin kelihatan nyata. Kita Indonesia sudah masuk ke pecah rekor baru, kita sudah menyusul Cina dari jumlah coronavirus yang teridentifikasi, yang sakit. Selalu kita doakan untuk yang sakit ini bisa recovery dan juga meminimalisir angka kematian, tentunya penting sekali dan tentunya Anda semua dan juga peringatan bagi saya untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, lalu kalau dilihat dari kondisi yang namanya pasar modal, menurut saya pasar modal pada saat ini juga dalam kondisi pingin naik tapi nggak ada alasan kuat untuk naik. Pingin turun lah kok ya nggak rela untuk turun gitu ya. Tapi bila ada sesuatu yang akhirnya menyebabkan terjadi kepanikan, maka sebenarnya pasar kita mudah sekali, fragile sekali untuk turun. So, kelola dengan baik. Nah, sebenarnya statement ini pun menyambung kepada sesi ketiga di mana kita tahu bahwa pada saat ini pemerintah pun sedang mempertahankan diri untuk tidak masuk ke dalam jurang yang terdefinisi sebagai resesi yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi mengalami negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, tapi kalau Anda jeli, sebenarnya Anda tidak diperkenankan oleh negara kita hari ini untuk parkirkan uang di deposito ataupun suku bunga tabungan. Kenapa? Suku bunga tabungan hari ini sudah dipres Bapak Ibu. Nilai 4% ini adalah yang terendah. Dan kalau diturunkan lagi, ini impact-nya benar-benar menjadi worry. Ada psikologis yang membuat orang-orang menjadi worry, apalagi orang-orang yang punya analis keuangan, penasihat keuangan, punya pengalaman dalam investasi, itu akan melihat menjadi suatu bad skenario. Gitu loh. Nah, jadi pasti ini menjadi suatu obstacle tersendiri untuk diturunkan. Dan trade-off-nya dari obstacle yang ditahan ini adalah pemerintah pasti akan melonggarkan pada seluruh sektor real dan pada seluruh sektor investasi. Nah, ini sebenarnya jadi peluang buat kita, di mana pemerintah berusaha mengerem agar tidak mengalami penurunan lebih jauh dengan memperbesar government spending yang tadi terlewat di sesi ketiga kita berbicara mengenai proporsi gross domestic product ataupun dengan PDB kita, maka government spending dan juga harus dilanjutkan dengan konsumsi. Tapi saya men-challenge kembali kepada Anda untuk selective investment.
Kenapa? Karena dalam kondisi yang menakutkan sebenarnya adalah suatu peluang. Itu juga related dengan yang saya kemukakan pada sesi kedua. Jadi ketika kita melihat yang namanya peluang dalam hari ini, saya dapat informasikan harga saham sekalipun pada hari ini yang bagus-bagus itu tidak pernah turun lebih rendah daripada tahun 2008-2009. Artinya adalah, kalau Anda mau berinvestasi jangka panjang, pertama Anda tidak boleh nekat. Selalu saya kemukakan, please uang Anda jangan dinekatin. Anda pegang cash pada hari ini tidak salah. Tapi partial entry pada investment itu juga bijak. Mau wait and see sampai kapan? Kenapa? Ketika wait and see dan sudah terkonfirmasi recovery, Anda kemungkinan besar terlambat paling sedikit 3 bulan. Kok bisa paling sedikit 3 bulan? Lah iya, misal umpama kita berpikir kuartal ketiga saja besok ternyata batal resesi. Batal resesi. Recovery dong, berarti kan kalau hari ini negatif, besok positif, berarti kan sudah terdefinisi sebagai recovery. Loh, iya dong, berarti saya sudah mulai invest. Oh, sudah telat Bapak Ibu. Kenapa? Kan proses untuk menghasilkan suatu nilai recovery, di mana kuartal ketiga itu tidak minus, itu kan sudah mulai terjadi dari saat ini, benar nggak? Berarti kan ada 3 bulan yang Anda terlewat untuk sebuah kesempatan. Iya Ryan, tapi kan bisa jadi turun. Yes, oleh karena itulah jangan masuk dengan all in. Ini bukan teori judi Bapak Ibu. Smart listeners, ini bukan teori judi, tapi investasi secara konservatif. Konservatif itu bukan artinya Anda taruh uang di bawah bantal seumur hidup. Itu bukan konservatif, tapi itu namanya absolute risk. Kok bisa absolute risk? Karena inflasi. Absolute risk itu ada sesuatu yang pasti. Yang namanya taruh uang di diri kita sendiri, kita tempelin, itu kita dalam kondisi resiko yang pasti. Yaitu apa? Resiko nilainya pasti turun. Kenapa? Karena mata uang kita selalu inflasi. Sejelek-jeleknya kita tidak inflasi ya saat ini doang. Ya kelihatannya tidak inflasi. Tapi apa iya barang tidak naik? Coba dipikir-pikir lagi gitu ya. Orang dalam keadaan kayak gini pun masih ngemis minta naik gaji toh. Ya kalau naik gaji itu berarti akan ada biaya yang naik. Kalau biaya yang naik berarti akan terjadi output yang naik. Itu sudah teori gitu. Jadi yang Anda harus lihat pada hari ini, yes Anda menjadi konservatif. Saya setuju. Tidak bisa main ngegas, tidak bisa all in. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu berapa lama krisis akan terjadi dan tidak tahu berapa lama fase penantian recovery ini terjadi. Bisa jadi kita lewat duluan sebelum virusnya selesai diberesin. Kan bisa aja dong, kan new normal namanya. Orang-orang sudah sangat terbiasa, piawai sekali menjaga kesehatan, virusnya tidak pernah masuk, turun terjadi sloping down terkait dengan terinfeksi virus, maka secara otomatis akan membaik sendiri secara perekonomian. Betul. Tapi kan dengan kondisi seperti kita juga tidak tahu, oleh karena itulah kita melakukan selective buy. Mulai masuk properti yang produktif, orang butuh duit dan propertinya masih produktif, itu bagus. Masuklah ke saham-saham yang masih memberikan dividen meskipun bumi gonjang-ganjing kayak sekarang. Masih ada loh yang bagikan. Ataupun laporan keuangan masih stereng, masih bagus, masih keren. Itu banyak ada. Pak, tapi kan labanya mengecil. Syukur laba. Nggak gampang loh dalam kondisi saat ini masih mempertahankan laba itu nggak gampang. Yang masih ada pendapatan, yang masih ada laba, yang hutangnya terkendali, itu sebenarnya sudah jargon-jargon lama yang selalu saya kemukakan. Itulah disebut dengan selective investment. Ketika ada yang namanya produk keuangan obligasi surat utang negara, lihat berapa kuponnya, oh ternyata sekian. Saya mau invest untuk 3 tahun, masuk parsial ke sini. Itu namanya bagus. Jadi menurut saya kita mengoptimalisasi uang kita pada hari ini tidak hanya diparkir, tapi kalau diparkir sudah tahu risikonya menjadi absolute risk, lebih baik kita partial entry. Nah, jadi mungkin itu saja sih pesan saya di sore hari ini. Semoga Anda bisa membantu negara, karena dengan membantu negara, keep invest, keep spending secara smart, maka sebenarnya Anda sedang membantu diri Anda sendiri dan juga negara untuk bisa lebih cepat pulih. Oke, mungkin itu saja di sore hari ini. Semoga apa yang dibagikan oleh saya bermanfaat bagi Anda sekalian, smart listeners dan juga sahabat Sonora. Kita kembali ketemu di minggu depan, dan silakan saya masih menunggu alamat
alamat email, nomor handphone, dan juga kota domisili Anda, kirimkan ke 0812 11 12 959 bila Anda ingin mendapatkan belajar investasi secara digital book dari saya dan juga modul belajar investasi selama 60 hari secara cuma-cuma. Dari saya Ryan Filbert, semoga selalu bermanfaat bagi Anda semua. Salam investasi untuk Indonesia. Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talk show Analisa Pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.